Selamat pagi Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK dan adik-adik sekalian. Pagi hari ini marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan Sabda Allah hari ini diambil dari Injil Matius, bab 20, ayat 1 sampai dengan 16a. Allah itu adil dan murah hati kepada semua orang. Perumpamaan yang dikemukakan Yesus dalam Injil hari ini berbicara tentang seorang tuan rumah pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Disepakati upah untuk setiap pekerja 1 dinar sehari. Upah sehari sebesar itu adalah upah yang berlaku pada Yesus. Karena dirasa kurang jumlah pekerja, pada pukul 9 pagi, ia keluar rumah lagi dan orang-orang yang menganggur disuruhnya bekerja di kebun anggurnya dengan upah yang pantas. Lalu pada jam 12 siang dan 3 sore, ia mencari lagi orang-orang untuk menyusul bekerja juga dengan upah yang pantas. Akhirnya 1 jam sebelum jam kerja berakhir pada pukul 6 petang, si empunya kebun melihat orang-orang menganggur seharian. Mereka disuruh juga menyusul bekerja. Pada malam hari, tuan rumah menyuruh mandor untuk memberikan upah kepada semua pekerja, mulai dari yang hanya bekerja 1 jam, sampai dengan yang bekerja pertama kali sejak pagi-pagi benar. Kepada semua diberikan 1 dinar. Mereka yang bekerja pertama kali sejak pagi hari protes kepada empunya kebun anggur. Mengapa mereka hanya menerima 1 dinar? Padahal mereka telah bekerja jauh lebih lama dan berat dengan menahan panas matahari seharian. Tetapi tuan rumah menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Yesus menyindir orang-orang Yahudi dengan perumpamaan itu. Allah memilih bangsa Yahudi dengan menjanjikan keselamatan mulai dari Abraham hingga Musa, yang berlangsung kurang lebih 1000 tahun. Namun selama periode itu, mereka tidak sungguh-sungguh berusaha dan bekerja untuk memenuhi undangan Allah. Mereka itu ialah pekerja-pekerja yang mulai bekerja pertama kali pada pagi-pagi benar. Oleh karena itu, Allah mengalihkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa lain dengan mengundang mereka untuk menanggapi undangannya dengan janji akan memberikan ganjaran yang layak. Mereka itu adalah bangsa-bangsa selain Yahudi yang digambarkan dengan pekerja-pekerja yang dipanggil pada jam 9, 12, 3 sore, dan 5 sore. Setelah jam kerja selesai dan pada waktu tuan rumah memberikan upah, semua pekerja masing-masing diberikan 1 dinar. Itulah keselamatan pada akhir zaman. Merasa tidak puas, orang-orang Yahudi protes kepada Allah karena mereka merasa yang dipanggil atau diundang yang pertama kali. Tetapi Allah berkata bahwa Ia telah melakukan sesuai kesepakatan, tidak menyalahi perjanjian. Allah justru mengatakan bahwa mereka iri terhadap bangsa-bangsa lain yang menanggapi panggilannya dan menerima ganjaran yang sama meskipun diundang belakangan. Undangan iman Allah yang pertama-tama ditujukan kepada bangsa Israel
bukanlah undangan eksklusif, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang terpilih belakangan. Mungkinkah kita juga termasuk pekerja-pekerja yang tidak puas dan protes terhadap Allah karena tidak puas dengan upah yang kita terima? Perhatian kita hanya pada janji upah atau ganjaran. Mengakhiri renungan ini, marilah kita mengingat ayat kitab suci. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya bab 55 ayat 8-9. Demikianlah renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati.